Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita Ainun, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, dan yang lagi berjuang semoga selalu dikuatkan hatinya. Amin. Hari ini kita bakal dengerin kisah yang gak cuma bikin mata berkaca-kaca, tapi juga ngasih semangat buat semua perempuan hebat di luar sana. Ini cerita tentang Lestari, seorang istri yang ditinggal suaminya begitu saja. Anaknya sakit, hidup makin sulit, tapi dia nggak nyerah. Dari jualan daster online, sampai akhirnya buka butik sendiri dan berdiri tegak bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai wanita yang menang. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ke channel Cerita Ainun, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Langsung aja, yuk kita masuk ke kisahnya. Pagi itu, mentari baru saja mengintip malu-malu di balik tirai awan, menyinari pelan atap-atap rumah yang berjajar rapat di pinggiran kota kecil. Di salah satu sudut jalan sempit yang hanya bisa dilalui satu mobil dengan pelan, berdirilah sebuah rumah mungil berwarna krem, dengan pagar kayu yang mulai memudar catnya. Meski sederhana, rumah itu selalu tampak hidup. Ada jemuran kain kecil tergantung rapi di samping, sepatu-sepatu mungil tersusun di teras, dan aroma masakan pagi yang menyeruak dari jendela dapur yang sedikit terbuka. Di sanalah Lestari tinggal, seorang istri, ibu, sekaligus pejuang sunyi yang tak banyak menuntut. Usianya belum genap 35, tapi garis-garis lelah sudah mulai terukir lembut di sudut matanya. Rambut panjangnya yang dulu selalu tergerai rapi kini sering diikat seadanya dengan cepol tak sempurna. Tubuhnya yang semula ramping kini sedikit berisi, bekas perjuangan melahirkan dan menyusui, tapi matanya tetap jernih. Ada semacam keteguhan dan kelembutan yang membuat siapapun merasa tentram bila berbicara dengannya. Pagi itu, seperti biasa, Lestari sudah sibuk sejak adzan subuh berkumandang. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan, sambil sesekali melirik ke jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6. Di ruang tengah, terdengar suara tawa kecil seorang anak perempuan Naya, putri semata wayangnya yang baru berusia 5 tahun. Naya sedang memainkan boneka kesayangannya di atas karpet, sementara sesekali menoleh ke arah dapur, memanggil ibunya dengan rengekan manja. "Bunda, Naya lapar. Mau nasi goreng kayak kemarin?" rengeknya sambil memeluk bonekanya erat. Lestari tersenyum dari balik dapur. "Iya, sayang, Bunda lagi masak. Sabar ya, bentar lagi matang," jawabnya dengan suara lembut. Tak lama, aroma bawang putih dan margarin menguar ke seluruh ruangan, menyatu dengan hangatnya pagi. Meja makan kecil dari kayu jati sudah tertata rapi, 2 piring nasi goreng, segelas susu coklat, dan segelas teh manis hangat menunggu untuk dinikmati. Lestari menyuapi Naya dengan sabar, sembari sesekali menatap pintu kamar yang masih tertutup rapat. Di balik pintu itu, Rama suaminya masih terlelap, atau pura-pura tidur. Lestari tak yakin. Sudah beberapa minggu terakhir, Rama mulai berubah. Ia tak lagi seramah dulu, tak sering tertawa, dan selalu pulang dengan raut wajah dingin. Pekerjaan kantor yang katanya menumpuk membuatnya lebih banyak diam, lebih banyak termenung, dan tak jarang melontarkan jawaban singkat ketika Lestari mengajaknya bicara. Namun Lestari, sebagaimana biasa, memilih diam. Ia percaya, badai dalam rumah tangga bisa diredam dengan sabar dan cinta. Ia tak suka ribut, apalagi menyudutkan. Ia hanya ingin suaminya tahu bahwa apapun yang terjadi di luar sana, rumah ini selalu menjadi tempat pulang. Rumah kecil ini, meski tak mewah, dibangun dari cinta dan doa. Dindingnya disusun dari impian yang mereka rajut sejak menikah 7 tahun lalu. Setiap sudutnya penuh kenangan. Tempat pertama mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Tempat Rama menangis saat Lestari mengalami keguguran pertama. Tempat Naya belajar berjalan sambil tertawa riang. Pagi itu, Rama akhirnya keluar dari kamar. Dengan rambut acak-acakan dan wajah kusut,
Ia berjalan pelan menuju meja makan tanpa sepatah kata. Lestari tersenyum, mencoba menyapa. "Mas, aku bikinin nasi goreng. Sama kayak yang dulu Mas suka waktu masih ngidam pedas," ucapnya sambil meletakkan sendok di sisi piring Rama. Rama hanya mengangguk tanpa menatap. Ia makan dalam diam, seperti orang asing yang sekadar numpang lewat. Lestari tahu, ada sesuatu yang berubah. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Tapi ia belum tahu apa, dan ia tak ingin menebak-nebak. Yang ia tahu, ia harus tetap menjadi rumah, meski penghuninya mulai merasa asing. Setelah sarapan, Rama pamit pergi kerja tanpa pelukan, tanpa kecupan di kening seperti biasanya. Lestari hanya berdiri di teras, menggandeng tangan Naya yang melambai ceria. "Daa ayah, Naya tunggu pulang ya," seru Naya penuh semangat. Rama hanya mengangkat tangan sebentar, lalu berlalu. Lestari menatap punggung suaminya yang menjauh, lalu menarik napas panjang. Di rumah kecil itu, ia tahu cinta masih ada, meski tak lagi terasa hangat. Ia percaya, dengan ketulusan, semuanya bisa kembali seperti dulu. Rumah kecil ini, baginya, bukan sekadar bangunan. Ini adalah saksi bisu perjuangan dan harapan. Dan selama masih ada cinta, sekecil apapun itu, Lestari akan tetap bertahan. Malam turun perlahan, menyelimuti langit kota kecil itu dengan nuansa kebiruan yang suram. Lampu-lampu rumah satu persatu mulai menyala, termasuk di rumah kecil milik Lestari. Dari balik jendela ruang tamu, temaram cahaya lampu kuning membuat ruangan tampak hangat. Televisi menyala dengan volume pelan, sekadar menjadi teman bagi keheningan yang mulai sering datang menghampiri. Lestari duduk di kursi rotan tua, dengan selimut tipis di atas pangkuannya. Di sampingnya, Naya sudah tertidur, kepalanya bersandar manja di paha sang bunda. Rambut ikalnya tergerai, dan suara napasnya yang tenang menjadi satu-satunya irama yang menemani malam itu. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9:25, tapi Rama belum pulang lagi. Ini sudah keempat kalinya dalam minggu itu Rama pulang lewat dari pukul 9. Alasan yang sama terus diulang, lembur di kantor, klien dadakan, atau harus menemani bos. Dan meski kata-katanya terdengar masuk akal, tapi ada sesuatu yang berubah dari cara Rama mengucapkannya. Dulu, setiap kali ia pulang terlambat, ada rasa bersalah di wajahnya, ada suara yang lirih ketika menyampaikan alasan, ada kecupan singkat di kening Lestari sebagai ganti kehadirannya yang tertunda. Tapi kini, tak ada lagi semua itu. Ponsel Rama pun kini selalu terkunci. Ia mengganti PIN-nya tanpa memberitahu Lestari. Berbeda dari kebiasaan mereka selama ini. Dulu, tak ada rahasia di antara mereka. Lestari tahu semua kode, tahu semua isi pesan, bahkan sesekali membantu Rama membalas email kerja jika ia sedang sibuk. Tapi sekarang, saat Lestari meminjam ponselnya untuk sekadar membuka Google Maps beberapa hari lalu, Rama langsung merebutnya kembali dengan tergesa. Wajahnya tegang, alisnya berkerut, seolah benda itu menyimpan sesuatu yang tak boleh diketahui istrinya. Lestari mencoba mengabaikannya. Ia menolak untuk membiarkan pikirannya berlarian terlalu jauh. Ia tidak ingin menjadi istri yang curigaan, yang mengintai, atau menginterogasi tanpa bukti. Tapi hati seorang perempuan, apalagi seorang istri yang mencintai sepenuh jiwa, selalu lebih peka dari logika. Malam itu, sambil menatap layar ponselnya sendiri, Lestari membuka galeri foto. Ia melihat kembali potret-potret lama mereka. Rama dan Lestari di pantai saat liburan ke Pangandaran. Rama memeluk Naya di ulang tahun ketiganya. Mereka bertiga dengan baju senada saat lebaran tahun lalu. Senyum Rama di foto-foto itu tampak tulus, hangat, dan penuh cinta. Tapi senyum itu sudah lama tidak muncul lagi di wajah yang kini lebih sering terlihat lelah dan jauh. Seketika, air mata menggenang di pelupuk mata Lestari. Ia menoleh ke arah anaknya yang tertidur, dan segera menghapus air mata itu dengan punggung tangannya. Ia tidak boleh menangis. Ia harus kuat, demi Naya, demi rumah ini, demi cinta yang pernah mereka rajut bersama.
Pukul 10:15, akhirnya suara motor terdengar dari luar. Lestari segera berdiri dan membuka pintu. Rama masuk dengan langkah berat, tanpa sapaan, tanpa senyum. Ia langsung menuju kamar, melepas jaket dan membanting tubuh ke atas kasur. "Mas sudah makan?" tanya Lestari pelan dari ambang pintu. "Udah," jawabnya singkat. Tidak ada tatapan, tidak ada terima kasih, tidak ada rasa rindu. Lestari hanya diam, menatap punggung suaminya yang kini terasa lebih seperti dinding batu daripada sandaran jiwa. Ia ingin bertanya banyak hal. Ingin tahu apakah hatinya masih tinggal di rumah ini, atau sudah menetap di tempat lain. Tapi ia urung. Belum saatnya. Ia ingin percaya meskipun nalurinya menjerit bahwa ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, saat Rama mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Lestari menatap benda itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa ingin tahu yang membuncah, ada rasa bersalah karena harus membuka sesuatu yang bukan miliknya. Tapi juga ada rasa takut menemukan jawaban yang selama ini ingin ia tolak. Lestari mengambil ponsel itu, mencoba menebak passwordnya. Tanggal ulang tahun Naya, salah. Tanggal pernikahan mereka, salah. Nama Lestari dalam angka, salah lagi. Saat mencoba untuk keempat kalinya, layar menunjukkan peringatan. Terlalu banyak percobaan, coba lagi dalam 30 menit. Lestari terdiam, matanya nanar menatap layar yang kini membisu. Bukan hanya layar itu yang terkunci, hatinya pun mulai ikut terkunci dalam kebingungan dan kecemasan. Rama keluar dari kamar mandi, menyadari Lestari tengah memegang ponselnya. Ia langsung menghampiri, merebutnya dengan gerakan cepat. "Kenapa kamu pegang-pegang HP aku?" tanyanya ketus. Lestari menahan napas. "Aku cuma mau cari nomor tukang gas. Nomor yang Mas simpen, aku nggak punya." Rama diam sebentar, matanya menyipit. Tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengambil ponselnya dan melangkah pergi ke kamar. Lestari berdiri mematung. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di rumahnya sendiri. Malam kembali datang, membawa keheningan yang tak lagi nyaman. Di ranjang yang dulu mereka tiduri dengan saling memeluk, kini hanya sunyi yang terasa. Rama membelakangi Lestari. Lestari menatap langit-langit, berpikir. Hatinya mulai goyah, tapi cintanya masih bertahan. Ia tahu, kalau ini terus berlanjut, ia harus memilih, bertahan demi keluarga, atau memperjuangkan dirinya sendiri, yang perlahan tergerus. Dan di balik keraguan itu, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Kalau cinta ini hanya dirawat oleh satu orang, apakah rumah ini masih layak disebut rumah? Hari itu mentari menyengat lebih garang dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk gedung perkantoran di jantung kota, sebuah mobil SUV hitam mengilap berhenti perlahan di lobi sebuah hotel bintang 5. Dari dalamnya, keluar seorang wanita berusia 40-an, berpenampilan mencolok dengan setelan blazer merah marun, kacamata hitam besar yang bertengger di hidung mancungnya, dan tas branded yang tergantung anggun di lengannya. Ia tampak mencolok di antara tamu lain. Anggun, percaya diri, dan membawa aura dominan yang tak bisa diabaikan. Dialah Rika Santoso, janda satu anak, pengusaha butik dan properti, yang namanya sering muncul di majalah bisnis lokal. 3 tahun menjanda, tapi hidupnya jauh dari kata sepi. Ia mandiri, cerdas, dan tahu betul bagaimana caranya membuat pria merasa kecil di hadapannya, atau merasa tertantang. Di sisi lain kota, Rama bersiap menghadiri pertemuan bisnis yang dijanjikan temannya, Anton. Mereka akan membicarakan peluang kerja sama dengan investor baru untuk proyek aplikasi digital yang sedang dikembangkan perusahaan mereka. "Mas, jangan lupa bawa file presentasinya ya." Suara Lestari dari dapur terdengar, lembut seperti biasa. Ia menyiapkan bekal makan siang untuk Rama. Meski suaminya tak lagi pernah membawanya. "Gak usah, aku makan di luar," jawab Rama singkat tanpa menoleh.
Lestari menggigit bibirnya, menahan kecewa yang tak bisa diungkap. Lagi-lagi, ia memilih diam. Pukul 2 siang, di ruang privat restoran hotel, Rama duduk di hadapan Anton yang sibuk memainkan ponselnya. "Nah, itu dia orangnya," kata Anton sambil berdiri dan menyambut kedatangan Rika. Rama ikut berdiri, dan untuk sesaat, ia terpaku. Rika menyalami keduanya dengan senyum manis tapi mengintimidasi. Matanya tajam mengamati Rama dari atas ke bawah, seperti menilai barang dagangan yang menarik perhatiannya. "Kamu pasti Rama. Anton udah cerita banyak. Katanya kamu yang paling jago presentasi," ujar Rika. Suaranya rendah, tenang, tapi penuh kontrol. Rama mengangguk dan menjabat tangan Rika. "Saya yang harusnya merasa terhormat, Bu Rika." "Jangan panggil saya Bu, cukup Rika," jawabnya sambil duduk. "Bikin saya merasa tua." Mereka tertawa ringan. Anton membuka laptop dan mulai memperlihatkan presentasi. Tapi sepanjang pembicaraan, Rika lebih sering menatap Rama daripada layar. Ia mengangguk sesekali, memberikan komentar cerdas, tapi lebih sering menyelipkan pujian-pujian halus. "Kamu punya cara bicara yang menarik," katanya setelah Rama menyelesaikan penjelasan. "Tenang, tapi penuh keyakinan. Kamu cocok jualan mimpi." Rama sedikit tersipu. "Terima kasih Mbak Rika." Mereka lanjut berbincang, dan setelah pertemuan selesai, Rika menawarkan sesuatu yang di luar dugaan. "Kamu ada waktu malam ini?" tanyanya. "Ada acara komunitas bisnis di lounge lantai atas. Siapa tahu bisa buka relasi baru." Rama ragu, tapi Anton segera menepuk pundaknya. "Ikut aja Rem, lumayan buat kenalan-kenalan. Apalagi kalau yang ajak Rika, daya tariknya beda." Rika tersenyum, simpel, dan malam itu, Rama datang. Di lounge mewah hotel, musik jazz mengalun pelan. Lampu remang-remang dan aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Rika mengenakan gaun hitam panjang yang menonjolkan siluet tubuhnya yang masih terjaga. Ia menyambut Rama dengan senyum manis sambil menyodorkan segelas wine. "Tenang aja, cuma wine ringan," katanya. Rama menolaknya sopan. "Saya bawa motor." Rika tertawa kecil. "Baiklah, anak baik." Malam itu terasa seperti dunia lain bagi Rama. Jauh dari rumah kecilnya, jauh dari suara anaknya yang tertawa, jauh dari Lestari yang selalu mengingatkan untuk membawa bekal dan payung. Disinilah ia merasa diperhatikan. Mereka bicara banyak tentang bisnis, hidup, bahkan cinta yang gagal. "Aku dulu menikah sama cinta pertamaku," kata Rika sambil menatap keluar jendela. "Tapi ternyata gak semua cinta bertahan. Kadang, cinta mati bukan karena benci, tapi karena bosan." Rama diam. "Dan kamu Ram, kamu tipe pria yang terlalu baik untuk wanita yang gak tahu cara menghargainya." Rama menoleh cepat, kaget. "Maksud kamu?" "Sekilas aja aku bisa lihat. Kamu terlalu sopan, terlalu tenang, terlalu sayang. Dan kadang, wanita gak butuh yang terlalu sayang. Mereka malah nginjek." Ucapan itu menghantam Rama seperti palu. Ia tidak menjawab, dan di saat hening itu, Rika menyentuh punggung tangannya pelan. Satu sentuhan kecil, satu percikan api, dan percikan itu mulai menyalakan sesuatu yang terlarang. Malam itu, Rama pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya kosong, tapi hatinya gelisah. Di dalam rumah, Lestari tertidur di sofa, selimut di pangkuannya, dan bekal makan siang yang tak disentuh masih di meja. Rama menatapnya lama, lalu pergi ke kamar tanpa membangunkan. Dan di hatinya, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah. Hujan turun sejak sore tadi, mengguyur halaman kecil rumah Lestari, yang biasanya dipenuhi suara riang Naya bermain hujan. Tapi kali ini, tidak ada yang tertawa. Tidak ada percikan air di atas paving halaman, hanya bunyi, rintik dan gemuruh samar dari langit yang gelisah. Di dalam rumah, Lestari sedang melipat baju sambil sesekali menoleh ke arah pintu. Pukul sudah lewat 9 malam, Rama belum pulang. Tapi ini bukan hal baru, ia sudah terbiasa.
Sudah belajar menahan khawatir, belajar menenangkan diri sendiri. Naya tertidur di kamar. Boneka kesayangannya dipeluk erat. Lestari mencium kening putrinya sebelum mematikan lampu dan menutup pintu perlahan. Saat berbalik, suara motor terdengar di luar. Rama. Lestari menarik napas dalam-dalam. Ia berharap, meski kecil, mungkin malam ini suaminya akan tersenyum, atau setidaknya memeluk Naya yang sedang tidur. Tapi harapan memang kadang diciptakan hanya untuk dihancurkan. Rama masuk ke rumah dengan jaket basah. Wajahnya dingin, sorot matanya kosong. Tanpa melepas sepatu, ia berdiri di tengah ruang tamu. "Mas, mandi dulu, aku angetin airnya ya," ujar Lestari lembut, mencoba menyambut. Tapi Rama tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatap Lestari seperti orang asing yang ingin cepat-cepat menyampaikan berita buruk dan pergi. "Mas?" ulang Lestari. Suaranya melembut tapi mulai bergetar. Rama menatapnya lurus. Bibirnya mengucap pelan, namun tegas, "Aku sudah nggak cinta lagi." Kalimat itu turun lebih deras daripada hujan di luar, membanjiri dada Lestari dalam sekejap. Tapi ia hanya diam, tidak terkejut, tidak menangis, hanya kosong, hanya menggenggam ujung dasternya erat-erat, seperti mencari pegangan agar tidak jatuh di tempat. "Apa maksud Mas?" Suaranya hampir tak terdengar. "Aku udah nggak bisa pura-pura. Aku nggak mau hidup begini terus." Rama berkata cepat, seperti ingin selesai secepatnya. "Aku mau pergi malam ini." "Mas, ini rumah kita." Lestari melangkah pelan ke arahnya. "Naya lagi tidur. Besok dia sekolah. Mas tahu dia nunggu Mas baca cerita. Justru karena itu, aku nggak mau terus bohong. Aku udah coba tapi hatiku nggak bisa dipaksa." Lestari menatapnya lama. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak memberi izin. Mungkin karena luka terlalu dalam tak selalu berdarah. Kadang hanya bisu. "Dia siapa?" akhirnya ia bertanya. Suaranya tenang, tapi matanya basah. Rama menunduk, tidak menjawab, tapi diamnya cukup sebagai pengakuan. "Sejak kapan?" "Beberapa bulan," jawabnya lirih. "Tapi ini bukan soal dia. Ini soal aku." Lestari mengangguk pelan. Ia mencoba menelan kalimat itu. "Bukan soal dia. Tapi bukankah setiap pengkhianatan selalu soal orang ketiga? Jadi ini keputusan Mas? Ninggalin aku, ninggalin anak kita? Aku akan tetap tanggung jawab buat Naya. Aku nggak akan lepas tangan." "Tanggung jawab bukan cuma soal uang, Mas." Lestari menatapnya tajam. Akhirnya amarah kecil muncul. "Naya butuh ayah, bukan ATM." Rama menoleh ke arah kamar anaknya yang tertutup. Hatinya terguncang sesaat, tapi ia menepisnya cepat. "Aku nggak bisa, Aku capek pura-pura bahagia." Dan dengan langkah pasti, ia mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan. Lestari baru sadar ini sudah direncanakan. Bahkan mungkin sejak pagi. "Selamat tinggal," katanya pelan. "Mas." Lestari menahan napas. "Aku nggak akan minta Mas, tetap kalau udah nggak cinta. Tapi jangan bilang kamu pergi demi kebahagiaan. Kamu pergi demi dirimu sendiri. Bukan karena kamu ingin bebas, tapi karena kamu nggak berani setia." Rama menatapnya. Ada sedikit kilatan penyesalan, tapi tak cukup untuk menghentikan langkahnya. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Dan di ruang tamu itu, Lestari berdiri sendirian. Matanya menatap pintu. Dadanya sesak, tapi tidak ada air mata. Tidak malam ini. Ia hanya memeluk dirinya sendiri. Dan berbisik dalam hati, "Kalau cinta bisa pergi tanpa alasan, aku akan belajar bertahan dengan alasan yang lebih besar." "Anakku." Matahari belum tinggi ketika Lestari terbangun karena tubuh kecil Naya yang menggeliat di sampingnya. Kening anak itu panas, napasnya pendek-pendek. Lestari refleks menempelkan punggung tangannya ke dahi Naya demam. "Lagi-lagi, sudah 3 hari ini. Nak, bangun ya, kita ke dokter." Bisik Lestari sambil menyeka peluh di pelipis anaknya. Tapi Naya hanya menggeliat lemah. Matanya tak sepenuhnya terbuka, dan tubuhnya makin berat ketika digendong. Lestari berdiri pelan,
menggenggam dompet tipisnya yang hanya berisi 2 lembar uang 50 ribuan dan beberapa recehan logam. Ia menatap isi dompet itu seperti sedang menatap kenyataan hidup yang menampar tanpa peringatan. Tapi tak ada waktu untuk merasa lemah. Puskesmas terdekat penuh. Antrian menumpuk, suara anak-anak menangis bersahutan. Lestari duduk di kursi plastik sambil mendekap Naya yang sudah tertidur dalam demamnya. Ia menggoyangkan kaki pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya berkelindan tentang uang belanja yang makin tipis, stok sembako di rumah yang menipis, dan toko online-nya yang belum menghasilkan transaksi selama seminggu terakhir. Sambil menunggu, Lestari membuka ponsel tuanya. Layar retak di sudut, tapi masih bisa digunakan. Ia membuka aplikasinya, mengecek orderan, kosong. Tapi notifikasi masuk dari grup reseller. Open po tas wanita Korea, margin tinggi. Siapa cepat dia dapat? Lestari mengetik cepat. Saya ikut, ambil 3 PCS. Transfer sore ini. Ia tahu ini nekat, tapi jika tidak mulai berani berdiri, sampai kapan harus menggantungkan hidup pada belas kasihan? Bahkan Rama tak meninggalkan 1 rupiah pun ketika pergi. Tak ada nafkah, tak ada kabar. Tak ada rasa bersalah. Bu Lestari panggil petugas. Anaknya bisa masuk sekarang. Dokter bilang, Naya terkena radang tenggorokan dan kurang istirahat. Lestari menebus obat dengan uang terakhirnya. Ia menolak tawaran untuk rawat inap. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tahu, ia tak mampu. Malam itu, di atas kasur tipis mereka, Lestari menyuapi Naya dengan bubur yang ia buat dari beras terakhir di dapur. 1 mangkuk kecil dibagi 2, Naya makan sedikit, lalu tertidur lagi. Di ruang tamu yang dingin, Lestari duduk bersandar di tembok. Ponsel di tangan, ia mengambil foto tas PO yang ditawarkan tadi pagi. Lalu ia unggah di akun Instagram jualannya, menulis caption, "Tas wanita model Korea, ready 3 PCS. Punya teman wanita yang butuh tas cantik untuk lebaran? You order. Support UMKM." Tangan Lestari gemetar. Tapi bukan karena dingin, karena takut, karena lelah. Karena luka yang ia simpan terlalu dalam untuk sekadar ditangisi. Tapi ia tahu, tak ada waktu untuk rapuh. Ia memandangi dinding rumah. Foto keluarga yang dulu terpajang di sana, kini sudah ia simpan dalam laci. Hanya ada 1 figura kecil foto Naya sedang tertawa, digendong olehnya. Di depan toko online kecil yang dulu sempat ia buka dari rumah. Toko itu tutup sejak pandemi, tapi kini ia ingin memulainya kembali. Untuk anaknya, untuk dirinya sendiri. Dunia memang tak pernah ramah, tapi Lestari sudah belajar bahwa hidup tak bisa menunggu belas kasih dari orang yang memilih pergi. Pagi-pagi buta keesokan harinya, ada pesan masuk. "Mbak, tasnya 1 ya, yang warna nude. COD besok bisa?" Lestari menatap layar dengan mata berkaca. Bibirnya bergetar, lalu tersenyum kecil. 1 pesanan, 1 langkah. Ia langsung bangun, menyeduh teh sisa semalam, lalu memotong kardus bekas untuk membungkus tas. Sambil menulis alamat pembeli di secari kertas, ia mengintip ke kamar. Naya masih tidur, tapi demamnya sudah turun. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya tak langsung membaik, tapi perlahan, 1 demi 1 orderan masuk. Ada yang beli jilbab, ada yang beli tas, ada yang tanya-tanya tapi tak jadi beli. Lestari melayani semuanya dengan sabar, mengirim paket ke agen ekspedisi sambil menggendong Naya yang masih rewel karena belum pulih benar. Ia mengantar kot sambil mengenakan daster dan sandal jepit. Tiap malam, ia merekap penjualan dengan mata sembab dan badan lelah. Tapi hatinya mulai berani berharap, bukan lagi pada cinta seorang suami, tapi pada kekuatan dirinya sendiri. Dan luka yang tak pernah sempat ia ucapkan itu, perlahan mulai mengering, digantikan tekad. Bukan karena ia tidak sakit hati, tapi karena ibu yang patah, tak pernah punya pilihan untuk berhenti. Apartemen itu berdiri megah di pusat kota,
dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit dan lampu kota yang gemerlap. Di dalamnya, Rama duduk di kursi kulit, menatap kosong ke arah segelas wine yang belum disentuh di meja marmer. Latar belakangnya adalah suara samar musik klasik yang mengalun dari speaker pintar, dan tawa kecil Rika yang sedang berbicara lewat video call dengan salah satu rekan bisnisnya. Tempat ini jauh dari rumah kecilnya dulu, lebih luas, lebih mewah, lebih modern, tapi justru terasa semakin asing. Seperti kamar hotel yang tak pernah bisa disebut rumah. Sudah 2 bulan sejak ia meninggalkan Lestari dan Naya, dan selama itu pula, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah hidup yang ia pilih. Bebas, elegan, tanpa rengekan anak kecil atau daster lusuh dan aroma nasi goreng di pagi hari. Tapi malam-malam seperti ini, kesunyian mewah itu justru berbisik paling keras. Ada sesuatu yang hilang. Rika menutup video call dan menghampirinya. "Kamu kenapa, Mas? Diam aja dari tadi," katanya sambil duduk di sofa, menyenderkan tubuh ke lengan Rama. "Capek kerja?" Rama menggeleng pelan. "Bosan?" "Entahlah," gumam Rama. Rika menatapnya dengan alis terangkat. "Jangan bilang kamu nyesel ninggalin dia ya." Rama langsung menoleh, tapi tidak menjawab. Rika tersenyum sinis, lalu berdiri, mengambil rokok dari dalam clutch-nya. "Mas, kamu harus ingat, hidup itu pilihan. Kamu pilih aku, bukan dia. Jangan mulai kayak cowok-cowok cengeng yang pura-pura nyari arti hidup setelah kenyang enaknya." Rama hanya menatap lantai. Di dalam pikirannya, bukan kata-kata Rika yang mengisi kepala, tapi tawa kecil Naya saat ia membacakan buku cerita sebelum tidur. Suara Lestari memanggil dari dapur, "Mas, sendoknya udah aku taruh di meja ya." Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan, kini justru menghantui seperti lagu sedih yang diputar berulang. Ia memejamkan mata. Daster lusuh, keringat, dapur sempit, nasi sisa. Dulu itu semua ia anggap beban. Tapi kini, ia sadar, justru di sanalah rumah sebenarnya. Tapi gengsi adalah rantai, dan Rama terikat. Beberapa hari kemudian, Rama mendapat kabar dari Anton yang tak sengaja bertemu tetangga lama. Gue denger, Lestari buka toko online lagi. Katanya anaknya sakit kemarin, tapi dia tetap kirim paket tiap hari," ujar Anton sambil meneguk kopi. Rama terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Entah kenapa. Gila ya tuh cewek. Dulu lu sering bilang dia lemah. Ternyata dia lebih kuat dari dugaan lo. Apa maksud lo? Gak ada. Cuma kadang, yang kita tinggalin demi kebebasan, justru yang paling tulus. Ucapan Anton seperti cambuk di dada Rama. Ia pulang ke apartemen malam itu dengan kepala penuh bayangan rumah kecil mereka. Bayangan Lestari menyuapi Naya. Bayangan daster dan wajah lelah yang selalu tersenyum. Rika menyambutnya dengan wine dan gaun mahal. Tapi malam itu, Rama memilih tidur membelakangi. Dalam tidurnya, Rama bermimpi. Ia kembali ke rumah lamanya. Lestari membukakan pintu, Naya berlari menyambut. Rumah itu tak berubah. Hangat, ramai, penuh tawa. Tapi ketika ia ingin masuk, Lestari menutup pintu perlahan. Ia berdiri di luar, terlalu asing untuk masuk kembali. Rama terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi keningnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, ia merasa takut. Takut kalau hidup yang ia pilih bukan sekadar salah, tapi tak bisa diperbaiki lagi. Pagi itu langit cerah. Matahari memantulkan cahaya lembut lewat jendela rumah kecil di ujung gang. Udara masih sejuk, aroma roti panggang dan kopi hitam sederhana memenuhi dapur mungil yang dulu pernah penuh luka. Kini, dapur itu jadi saksi sunyi perjuangan seorang ibu yang tak memilih. Jadi kuat, tapi dipaksa untuk tak boleh jatuh. Lestari duduk di depan laptop tuanya, dengan rambut dikuncir seadanya, dan daster bunga-bunga yang jadi seragam kerja sehari-hari. Di sebelahnya, Naya sedang menggambar pelangi di buku gambar. Pipinya yang dulu pucat kini mulai kembali merona. Ponsel Lestari bergetar. Satu notifikasi masuk. "Selamat,
Akun Ibu Lestari telah mencapai 100,000 pengikut. Ia tersenyum kecil. Bukan karena angka itu, tapi karena di balik angka itu ada ratusan pesan dari perempuan lain yang menyemangatinya, membeli produknya dan bahkan meminta nasihat. Beberapa bulan terakhir, kisahnya sebagai single mom yang memulai bisnis dari nol viral di media sosial. Awalnya karena postingan jujurnya tentang berdagang sambil menggendong anak sakit. Foto dirinya dengan daster, paket COD di tangan, dan caption sederhana, "Yang penting halal. Yang penting anakku bisa makan dan tertawa." Postingan itu disebar ulang oleh puluhan akun. Komentarnya ribuan. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang terharu. Termasuk pemilik brand besar yang kemudian mengajaknya kolaborasi. Hari ini, Lestari tak hanya kirim paket, tapi juga menerima undangan. Kami mengundang Ibu Lestari sebagai pembicara tamu di acara UMKM Perempuan Bangkit minggu depan di Hotel Arya Duta. Ia menatap layar itu lama. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak menyangka. Dari dapur ini, dari daster ini, dari luka itu, ia sampai di titik ini. Minggu pagi, Lestari berdiri di depan cermin besar kamar mandi hotel. Rambutnya ditata sederhana oleh panitia acara. Wajahnya dirias natural. Tapi ia tetap memilih mengenakan daster. Kali ini, daster bersih dan rapi. Motif bunga biru langit. Ia ingin datang bukan sebagai orang baru, tapi sebagai Lestari yang tetap setia pada dirinya. "Bu Lestari, 5 menit lagi ya," sapa panitia dengan lembut. Ia mengangguk. Satu tarikan napas panjang, lalu ia masuk ke ballroom penuh perempuan dari berbagai daerah. Banyak dari mereka berdiri dan bertepuk tangan saat ia naik ke podium. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suaranya lirih tapi jelas. "Saya bukan lulusan luar negeri, bukan juga orang penting. Saya hanya seorang ibu ditinggal suami, ditinggal uang, dan pernah ditinggal harapan. Tapi satu hal yang tidak saya tinggal, anak saya. Dan karena dia, saya berdiri di sini." Tepuk tangan mulai terdengar. Beberapa peserta menyeka air mata. "Saya jualan online dari rumah. Mulai dari daster, tas, sampai sepatu bekas. Saya kirim sendiri. Pernah dicibir karena penampilan. Tapi saya selalu ingat, martabat itu bukan di baju, tapi di niat. Sekarang, alhamdulillah, bisnis saya bisa bantu ibu-ibu lain jualan juga. Saya bikin komunitas kecil, supaya kita bisa saling bantu. Karena saya tahu rasanya berjuang sendirian. Dan saya nggak ingin ada ibu lain yang merasa segelap itu." Tangannya bergetar saat menggenggam mikrofon, tapi senyumnya teguh. Di barisan belakang, seorang perempuan menangis pelan. Di panggung, Lestari berdiri tegak. Daster itu, yang dulu dihina mertua, kini berdiri di panggung kehormatan. Hari itu, bukan hanya bisnisnya yang naik kelas, tapi hatinya juga. Dari luka yang ditambal sendiri, Lestari belajar. Kadang, cahaya paling terang justru datang dari kesendirian. Dan di antara tepuk tangan itu, di hatinya yang kini mulai sembuh, ia tahu bahwa ia tidak lagi sama, bukan Lestari yang ditinggalkan, tapi Lestari yang dipilih takdir untuk menjadi kuat. Dinding gelas wine yang jatuh pecah di lantai marmer apartemen penthouse itu jadi akhir dari pertengkaran malam ini setidaknya untuk sekarang. Rika berdiri dengan dada naik turun, rambutnya berantakan, pipinya merah, bukan karena makeup, tapi karena amarah yang sudah lama ditahan. Rama berdiri beberapa langkah dari situ, diam, dingin, tapi bukan karena kuat, karena kosong. "Aku capek, Mas, capek," seru Rika, tangannya menunjuk wajah Rama. "Selama ini kamu pikir aku nggak tahu ya? Kamu di sini cuma nebeng hidup. Dari awal." Rama mengepalkan tangan. "Jangan lebay, Rika. Aku kerja, aku bantu urus klien, aku urus legalitas bisnis kamu juga." "Bantu? Mas, bantu doang tuh? Kalau sekalian bawa uang. Selama ini kamu bawa apa? Nama? Wibawa? Atau
Hanya masa lalu yang kamu simpan rapat-rapat. Rika menyeringai tajam, lalu mengambil tasnya. Masih kepikiran istri kamu yang dulu itu, ya? Yang dasteran tiap hari itu, yang kamu tinggalin demi hidup mewah ini? Rama menatap Rika. Tak ada jawaban, tapi tatapannya cukup jadi pengakuan. Diamnya adalah iya. Rika mendengus. Sudah kuduga. Suara AC berdengung jadi latar belakang yang ganjil. Rika memutar bola mata, lalu menunjuk ke arah pintu. Silakan keluar. Malam ini juga. Jangan gitu Rika, kita bisa bahas baik-baik. Bahas apanya? Cinta? Percaya. Itu cuma cocok buat orang-orang lugu yang belum tahu rasanya disakiti. Dan aku bukan itu. Kamu juga enggak. Rama masih berdiri mematung. Rika melangkah mendekat, suaranya mengecil. Kamu tahu bedanya aku dan istri kamu dulu? Dia mencintaimu meski kamu gak punya apa-apa. Aku cuma melihatmu berguna saat kamu masih bisa bikin hidupku menarik. Dan sekarang, ia tersenyum sinis. Kamu cuma cerita gagal yang malas bertanggung jawab. Seketika itu juga, pintu dibuka oleh petugas keamanan. Rika melirik tajam. Saya sudah bilang ke manajemen. Nama kamu saya coret dari kartu akses. Barangmu sudah dikemas. Turunlah sebagai tamu, karena kamu memang cuma itu. 2 jam kemudian, Rama duduk di halte sepi. Malam mulai larut, dan tas koper kecil tergeletak di sampingnya. Jaket mahal yang ia kenakan tak mampu menahan dingin yang menyusup dari dalam dada. Ia membuka ponsel, membuka galeri. Foto Rika penuh senyum saat mereka liburan di Bali, makan malam di rooftop, brunch di cafe fancy, semua terasa seperti gambar tempelan di hidup yang ternyata rapuh. Ia terus geser ke bawah, sampai akhirnya berhenti di satu foto buram. Lestari tersenyum kecil, sedang memeluk Naya yang tertawa lebar, di depan rumah kecil mereka. Dindingnya kusam, tapi cahaya di foto itu terasa hangat. Rama menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tak punya tempat tinggal, tapi karena ia sadar semua yang ia cari di luar, ternyata telah ia buang dari awal. Dan kini, ketika ia ingin kembali, mungkin rumah itu sudah tak punya tempat untuknya. Tapi, apakah masih ada pintu yang mau terbuka? Atau istana emas yang ia impikan justru hanya sangkar dengan lantai marmer? Dan rumah kecil berdebu itu, satu-satunya tempat yang pernah jadi rumah sungguhan. Rama duduk sendirian di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang ia sewa setelah diusir Rika. Ruangan itu kosong, tak ada suara selain detak jam dinding dan bunyi televisi yang menyala pelan. Ia menonton dengan setengah hati sampai sebuah suara yang amat dikenalnya mengisi ruang itu. Perempuan tak butuh dikasihani, kami hanya butuh dihargai. Rama sontak menoleh ke layar. Di sana, berdiri seorang perempuan dengan senyum tenang dan mata yang menyimpan ribuan cerita. Lestari. Ia tengah diwawancara dalam sebuah acara talk show bertema Perempuan Tangguh Indonesia. Ia duduk dengan elegan mengenakan blas putih sederhana dan kerudung pastel. Tak ada lagi daster kusut. Tapi sorot matanya masih sama, penuh cinta, penuh keyakinan. Ketika saya ditinggal suami tanpa alasan, saya pikir hidup saya sudah selesai. Tapi ternyata, Tuhan hanya ingin saya menemukan versi diri saya yang lebih kuat. Rama tercekat, kepalanya seperti dihantam keras oleh kalimat itu. Napasnya berat, matanya mulai basah, tapi ia tahan. Pembawa acara kembali bicara, dan sekarang bisnis Ibu Lestari sudah punya 13 karyawan tetap ya, dan member komunitas UMKM-nya sudah menyebar di 18 kota. Luar biasa, Lestari tersenyum lembut. Itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya pernah tahu rasanya tak punya siapa-siapa. Jadi, ketika saya mulai bangkit, saya janji tak akan membiarkan ibu lain merasa serendah itu. Rama mematikan TV. Sunyi. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel. Ia buka galeri, lihat lagi foto Naya.
Lihat lagi foto mereka bertiga saat Naya baru bisa jalan. Waktu itu, Lestari masih memakai daster pink belel dan rambut dikuncir seenaknya. Tapi tatapan itu, tatapan rumah, dan ia yang menghancurkannya. Apa aku masih pantas minta maaf? Batinnya lirih. 2 hari kemudian, Rama berdiri di depan rumah kecil yang dulu ia tinggalkan tanpa pamit. Ia menggenggam buket bunga dan sekotak brownies yang ia beli dari toko kue langganan Lestari dulu. Tangannya berkeringat, jantungnya nyaris keluar dari dada. Setiap langkah terasa seperti dosa yang menyeret rantainya sendiri. Pintu rumah terbuka perlahan. Lestari berdiri di ambang pintu. Matanya membelalak, napasnya tertahan. Beberapa detik berlalu dalam sunyi. "Rama," katanya akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang. Rama tersenyum kaku. Aku lihat kamu di TV. Kamu hebat, Tar." Lestari hanya menatap. "Aku salah." Suara Rama pecah. "Aku bodoh. Aku cari sesuatu yang ternyata udah aku punya dari awal. Kamu, rumah kita." "Naya," ia menunduk, suaranya parau. "Aku nggak minta kamu nerima aku lagi. Tapi izinkan aku minta maaf. Aku sadar aku hancurin kamu. Aku tinggalkan kamu di saat kamu paling butuh. Dan kamu tetap berdiri." Air mata jatuh satu-satu. Bukan hanya dari Rama tapi dari Lestari juga. Bukan karena masih cinta, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk tak meninggalkan jejak. "Aku maafin, Mas," jawab Lestari akhirnya, lembut. "Tapi aku sudah bukan Lestari yang bisa kamu tinggalin lagi." Rama menunduk makin dalam. "Naya ada di dalam. Kalau Mas mau ketemu, silakan. Tapi aku harap kali ini Mas datang bukan untuk menambal masa lalu, tapi untuk menjadi ayah yang utuh. Itu saja." Lestari membalikkan badan, lalu masuk ke dalam, meninggalkan pintu setengah terbuka. Rama menatap pintu itu lama. Pintu yang dulu ia tutup sendiri dengan keegoan, kini terbuka, tapi bukan untuk dirinya sebagai suami, melainkan sebagai ayah jika ia cukup berani untuk memperbaiki, bukan sekadar kembali. Dan di sanalah Rama berdiri, di ambang pintu penyesalan. Mengerti satu hal yang terlambat ia sadari, ternyata meninggalkan itu mudah. Tapi kembali, setelah merusak segalanya, adalah hukuman paling sepi yang pernah ada. Hari itu langit mendung. Gerimis halus membasahi halaman kecil di depan rumah Lestari. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi teh melati yang baru diseduh, mengisi ruang tamu yang hangat. Naya duduk di sofa, mengenakan seragam sekolah, menggambar wajah ibu dan dirinya, dengan tulisan besar di atasnya, "Kita hebat, Bu." Di luar, seseorang berdiri mematung, basah oleh hujan yang tak kunjung reda. Rama. Ia sudah berdiri di depan pagar itu selama lebih dari 15 menit. Menunggu, bukan karena tak diundang, tapi karena ia tahu, kali ini, ia tidak bisa sekadar mengetuk dan berharap pintu akan terbuka seperti dulu. Pintu depan terbuka. Lestari berdiri di sana, mengenakan blus biru dan celana panjang santai. Sederhana, tapi seluruh sikap tubuhnya memancarkan ketegasan. Rama melangkah pelan menuju teras. Langkahnya berat, pandangannya jatuh pada pot bunga yang dulu mereka tanam bersama. Kini sudah mekar. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," jawab Lestari. Suaranya tenang, tanpa nada lembut, tanpa getar marah. Hanya datar seperti air yang sudah lama berhenti mengalir. "Aku tahu aku gak berhak, tapi aku cuma pengen bilang langsung. Sekali lagi, kalau aku nyesel, dan aku minta maaf." Lestari menatapnya. Hujan turun makin deras di belakang Rama, tapi ia tidak mempersilahkannya masuk. "Kamu sudah bilang itu," jawab Lestari, masih tenang. "Dan aku sudah memaafkan." Rama mengangguk kecil. Ada harapan kecil di matanya. "Kalau begitu, boleh aku pulang?" Lestari terdiam. Lalu perlahan ia berkata, "Mas Rama, tempat ini bukan lagi rumah untukmu." Rama menunduk. Tapi Lestari melanjutkan,
Suaranya tetap lembut, namun tajam seperti pisau yang diasah bertahun-tahun oleh luka. Rumah bukan cuma bangunan, tapi tempat di mana kita saling menjaga, saling setia, dan saling percaya. Kamu meninggalkan semua itu. Kamu hancurkan rumah ini, dan aku membangunnya kembali sendiri. Ia menarik napas dalam. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Kali ini, rumah ini berdiri bukan dengan cinta yang buta, tapi dengan martabat. Mata Rama mulai basah, tapi Lestari tetap tak bergeming. Kamu bisa tetap datang kalau Naya mau ketemu. Tapi pintu ini... Ia menatap gagang pintu di sampingnya. Bukan lagi pintu yang menyambutmu sebagai suami. Suara hujan menyatu dengan sunyi di antara mereka. Lestari perlahan menutup pintu. Tanpa marah, tanpa air mata. Hanya ketegasan dari perempuan yang sudah memilih untuk berdiri di atas luka, bukan meratap di dalamnya. Klik. Suara pintu tertutup pelan. Tapi bagi Rama, itu terdengar seperti palu yang mengetuk akhir dari segalanya. Ia melangkah mundur, kembali ke gerimis. Bukan lagi sebagai kepala rumah, tapi sebagai tamu yang tak akan pernah bisa kembali ke rumah yang ia bakar dengan tangannya sendiri. Dan di balik pintu itu, Lestari berdiri menatap ke dalam rumahnya yang kecil. Hangat, tenang, ia tahu, ia sudah benar-benar pulih. Sabtu pagi di rumah kecil Lestari, biasanya diisi dengan suara blender, aroma kue dari oven, dan tawa Dinda yang riang di ruang tamu. Tapi pagi ini berbeda. Langit berawan, dan udara terasa berat, seolah semesta ikut menahan napas. Lestari baru selesai membungkus paket pesanan customer ketika suara bel berbunyi. Ia tahu siapa yang datang bahkan tanpa membuka pintu. Sudah 3 minggu ini Rama rutin datang di akhir pekan. Ia tak lagi datang sebagai suami, hanya seorang lelaki yang mencoba menebus waktu yang hilang. Lestari membuka pintu perlahan. Rama berdiri di sana dengan kemeja lusuh dan kantong plastik berisi mainan, serta snack. "Halo," sapanya pelan, menunduk sedikit, mencoba membaca reaksi Lestari. "Halo," jawab Lestari tenang. "Dinda lagi sarapan. Boleh aku ketemu sebentar aja?" Lestari tidak menjawab langsung, hanya mengangguk, memberi jalan. Dinda sedang duduk di meja makan, memotong roti panggang dengan gerakan lambat. Ia menoleh saat mendengar suara langkah, lalu kembali menunduk. "Hai, saya Dinda," sapa Rama dengan senyum yang dipaksakan. Dinda diam, matanya menatap roti di piring, tapi jelas telinganya mendengar. Rama duduk di ujung meja. Ia mengeluarkan boneka kelinci baru berwarna biru dari kantongnya, lalu meletakkannya di dekat Dinda. "Aku lihat kamu suka warna biru. Aku pikir kamu mungkin suka ini." Dinda mengangkat kepalanya. Tatapannya datar. "Kamu kira semua bisa selesai dengan boneka?" tanyanya. Suara gadis kecil itu terdengar pelan, tapi nadanya tajam. Rama kaget, tapi mencoba tersenyum. "Aku nggak maksud gitu. Aku cuma mau. Waktu aku nangis tiap malam karena ibu kerja sambil sakit, kamu di mana?" potong Dinda. "Waktu aku ulang tahun dan satu-satunya yang datang cuma tetangga, kamu di mana? Waktu aku belajar jalan, jatuh, berdarah, ibu yang peluk aku, kamu di mana waktu itu?" Setiap kata Dinda adalah pisau yang menancap dalam. Lestari berdiri di sudut ruangan, menahan napas. Ia ingin memeluk anaknya, tapi tahu Dinda sedang berdiri untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah kekuatan. "Aku tahu, aku salah. Aku tahu aku ninggalin kamu dan ibumu di saat paling sulit. Aku pikir aku bisa mulai lagi." "Bisa? Mulai lagi?" Dinda menyela, suaranya bergetar. "Kamu pikir hatiku kayak tombol ulang?" Rama tak bisa menjawab, hanya mematung. Matanya mulai berkaca-kaca. "Namaku Dinda. Bukan sayang, bukan nak, dan kamu bukan ayah." Ucapan itu membuat dunia berhenti. Sunyi, hening yang menyakitkan. Lestari melangkah maju, perlahan. "Dinda." Tapi Dinda menggeleng. "Aku nggak marah, Bu. Aku cuma capek. Aku pernah berharap dia pulang, tapi sekarang aku ngerti, nggak semua yang pergi pantas diterima kembali." Rama menunduk.
Tangannya mengepal di pangkuan. Napasnya pendek. Aku ngerti kalau kamu benci aku. Tapi aku janji bakal berubah. Aku mau ada buat kamu. Kalau kamu mau berubah, bagus. Tapi jangan berharap aku ikut lupa, kata Dinda mantap. Kamu terlalu lama pergi, dan waktu itu gak bisa dibalikin. Rama menutup matanya. Satu air mata jatuh ke pipinya, bukan karena ditolak, tapi karena sadar. Ia benar-benar tak ada saat dibutuhkan. Dinda berdiri, lalu berjalan ke arah kamarnya. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Kamu bisa datang, tapi bukan sebagai ayah, sebagai tamu. Dan tamu gak bisa tinggal lama. Klik, pintu kamar ditutup. Lestari duduk di sofa, menatap Rama yang masih terpaku di kursinya. Kamu dengar sendiri, katanya lembut. Dia bukan kamu tinggalkan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Kamu boleh datang Rama, tapi jangan paksa dia mencintaimu seperti dulu. Dia yang ditinggal. Kamu yang harus menunggu. Rama mengangguk pelan. Aku akan tunggu, 1000 kali pun. Lestari berdiri. Kalau kamu sungguh menunggu, jangan datang dengan hadiah, tapi datang dengan waktu. Duduk, diam, dan hadir. Itu yang dia butuh. Rama berdiri. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia katakan. Hanya langkah kaki yang beranjak keluar rumah, meninggalkan keheningan, dan pintu yang tetap terbuka. Tapi bukan untuk hati yang sama. Karena bagi Dinda, ia bukan lagi ayahannya lelaki yang pernah mengecewakan, dan kini datang terlambat. Hari itu langit cerah. Sinar matahari jatuh lembut di atas gedung kecil 2 lantai di sudut kota. Catnya putih gading, dengan papan nama yang baru dipasang. Tari wardrobe, from home to heart. Ornamen-ornamen kayu, bunga segar, dan karpet merah sederhana membentang dari halaman menuju pintu masuk. Di dalam, orang-orang sudah ramai berdatangan. Pelanggan setia, rekan sesama pengusaha, influencer lokal, dan beberapa tokoh penting dari komunitas UMKM. Di tengah ruangan yang tertata elegan, Lestari berdiri, mengenakan blus putih dan celana kulot panjang berwarna krem. Sederhana, tapi elegan. Rambutnya digulung rapi, dan wajahnya dipulas lembut. Ia memegang mikrofon, menatap ke arah para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balas semua yang hadir. Serempat. Lestari tersenyum. Senyum yang tak lagi menyimpan getir, tapi penuh ketenangan. 5 tahun lalu, saya berdiri di dapur rumah kontrakan, menggenggam ponsel retak, menjual daster, sambil menyeka air mata anak saya yang demam. Saya bukan siapa-siapa, hanya perempuan yang ditinggalkan, dikhianati, dan diremehkan karena terlalu sering memakai daster. Tawa kecil terdengar dari audiens, tapi sebagian matanya sudah mulai berkaca-kaca. Tapi hari ini saya berdiri di sini, bukan lagi sebagai istri dari siapa, bukan sebagai mantan dari siapa, tapi sebagai Lestari perempuan yang berdiri karena tidak menunggu, diselamatkan. Tepuk tangan bergemuruh. Di sudut ruangan, Dinda berdiri dengan dress putih dan pita biru. Ia mengangkat jempolnya ke arah ibunya. Lestari membalas dengan anggukan kecil. Mereka tahu, keberhasilan hari ini dibangun di atas air mata yang tak terhitung. Rama juga hadir, berdiri paling belakang. Tak diundang, tapi juga tidak diusir. Ia hanya menyaksikan, dengan mata basah dan senyum getir. Hari itu, ia benar-benar mengerti. Perempuan yang ia tinggalkan dulu, kini berdiri jauh di atas dirinya. Bukan karena dendam, tapi karena Lestari memilih untuk tidak hancur. Setelah potong pita dilakukan oleh Dinda, pengunjung mulai masuk melihat butik. Rak-rak penuh koleksi daster premium yang dirancang sendiri oleh Lestari dengan desain khas, longgar, nyaman, dan tetap anggun. Di labelnya tertulis, untuk para perempuan yang tak pernah berhenti berjuang. Seorang jurnalis lokal mendekat dan bertanya, Bu Lestari, apa pesan ibu untuk para perempuan yang merasa ditinggal, diremehkan, atau sedang merasa kecil? Lestari tersenyum,
lalu menjawab pelan, "Boleh menangis, boleh jatuh, tapi jangan pernah lupa, kamu berharga. Bahkan saat dunia tak melihat, Tuhan tetap tahu nilai dirimu." Malam harinya, butik sepi. Hanya Lestari dan Dinda yang duduk di depan toko, menikmati angin malam dengan segelas teh hangat. "Bu," kata Dinda sambil menyandarkan kepala ke pundak ibunya. "Kita udah menang ya?" Lestari tersenyum. Matanya menatap bintang. "Kita nggak menang karena punya toko, tapi karena kita bisa bangkit tanpa menginjak siapapun. Dan kamu bangga sama aku, Bu. Lebih dari apapun di dunia ini." Dinda memeluk ibunya erat, dan malam itu, di teras butik kecil yang dibangun dari luka, cinta, dan keyakinan, seorang perempuan akhirnya benar-benar pulih. Bukan karena tak pernah disakiti, tapi karena ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Ia bukan hanya selamat, ia menang.